Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Zainah Zamani, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Kedua dan Ilmu Pendidikan, Universitas Gajah Mada, tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Cepat Boleh, Sopan Wajib, Etika Komunikasi di Era Digital. Karena chat kamu itu menceritakan siapa diri kamu sebenarnya. Next. Nah, teman-teman, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung bersama. Teknologi itu semakin berkembang pesat ya teman-teman. Tetapi apakah sikapnya juga ikut tumbuh dewasa? Karena di era sekarang ini kita bisa mengirim pesan dengan hitungan detik saja. Tetapi apakah pesan yang kita kirim itu menggunakan bahasa yang sopan, menghargai dan manusiawi? Next. Nah, sebenarnya teman-teman, masalahnya itu bukan di teknologi, tetapi di siapa? Di kita malahan. Kenapa? Karena teknologi itu bersifat netral, teman-teman. Mau dampaknya positif maupun negatif, itu tergantung kita yang menggunakan. Nah, di era digitalisasi sekarang ini, kita tuh dengan mudah dan cepat mengirim pesan. Tetapi nilai sopan satu dalam pesan kita ini tidak boleh hilang. Etika dalam era ini itu sangat penting. Contohnya teman-teman, ini ada gambar di mana mahasiswa itu mengirimkan chat kepada dosen, tetapi tanpa adanya perkenalan terlebih dahulu. Yang kedua, gambar ini itu menggunakan singkatan seperti GPT, Y, dan itu kan tidak etis ya teman-teman. Nah, gambar yang terakhir ini itu malah lebih fatal teman-teman. Kenapa? Karena gunakan body shaming dengan media sosial. Bisa dilihat dengan komentar-komentarnya ini. Nah, itu sangat tidak mencerminkan mahasiswa di era sekarang ini. Next. Nah, dengan itu kita bicara tentang etika komunikasi di era digital. Sebenarnya apa sih etika komunikasi di era digital itu? Jadi, etika komunikasi di era digital adalah aturan, norma, sikap yang harus kita tetapkan saat kita menggunakan media digital. Contohnya WhatsApp, email, maupun platform lainnya. Tujuannya simpel teman-teman, tapi penting, yaitu agar komunikasi tetap efektif, sopan, dan tidak merugikan orang lain. Next. Nah, coba kita pegang teman-teman. Apakah teman-teman itu pernah melihat atau mungkin melakukannya sendiri? Yang pertama, mengabaikan diskusi di grup, tiba-tiba menjadi oknum pasif di dalam grup itu. Yang kedua, yaitu caps lock. Kita mengirim pesan dengan menggunakan kalimat dan caps lock semua. Nah, itu tuh menimbulkan kesan yang marah, teman-teman. Yang ketiga, yaitu pakai bahasa yang disingkat-singkat sehingga membuat orang lain bingung. Ini tuh sebenarnya mau apa sih? Nah, selanjutnya yaitu saling kirim emot nangis yang membuat orang lain itu salah paham. Sebenarnya dia itu nangis kenapa? Atau apa alasan dia mengirim emot nangis itu? Nah, yang terakhir yaitu tanpa kita sadari kita menggunakan kalimat atau kata yang kasar. Mungkin hal-hal ini tuh terlihat sepele teman-teman, tetapi itu sangat berpengaruh untuk hubungan sosial dan profesional kita. Next. Maka dari itu diperlukan etika komunikasi digital yang harus kita punya. Apa aja etikanya? Yang pertama, awali salam dan perkenalan. Apalagi saat kita tuh ingin chat dengan dosen ataupun atasan kita. Yang kedua, yaitu gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Jangan menggunakan bahasa atau kalimat yang disingkat-singkat. Yang ketiga, yaitu jangan ganggu jam istirahat. Usahakan jika kalian ingin mengirim pesan chat kepada orang lain itu jangan melebihi waktu istirahat, yaitu dari jam 9 malam hingga jam 6 pagi. Usahakan 10 jam itu ya teman-teman. Yang keempat, itu menjadi chat dengan singkatan yang ambigu. Contohnya ini teman-teman, kalian chat dengan orang lain itu dengan kalimat cuma gimana tanpa ada konteks lanjutan. Nah, itu membuat orang lain bingung gimana, apa maksudnya, konteksnya itu apa. Nah, itu kan membuat orang lain bingung teman-teman. Yang kelima, yaitu jangan asal forward informasi. Pastikan informasi yang kalian forward ke orang lain itu ada informasi yang sesuai dengan fakta yang aktual dan faktual teman-teman, dan tidak hoax ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu hargai waktu dan respon orang lain. Semisal kalian chat dengan orang lain itu jam 11 malam, lalu 5 menit kemudian belum dibalas chat kalian, lalu kalian kirim pesan lagi, kok belum dibalas? Nah, kan kalian itu kan chatnya itu kan di jam istirahat. Jadi kalian harus menghargai waktu dan respon dari orang lain tersebut. Oke? Next. Selain itu juga ada etika saat kita menggunakan media sosial.
ada beberapa hal yang harus kita hindari, yaitu yang pertama jelas kita menggunakan kalimat kasar atau sarkas, melakukan bullying ataupun cyberbullying, dan yang terakhir kita tuh suka men-share informasi yang bersifat hoax atau sensasional. Nah, itu tuh tidak boleh teman-teman. Tapi sebaliknya yang harus kita lakukan adalah kita tuh mendukung konten yang positif, kita berkomentar yang positif, dan kita harus ingat teman-teman bahwa jejak digital itu akan ada selamanya. Oleh karena itu kita tuh harus memiliki jejak digital yang positif agar mencerminkan karakter kita yang positif. Next, mahasiswa sebagai role model etika digital. Maksudnya apa sih Kak? Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya sebagai pengguna media digital saja atau media sosial, tetapi kita juga sebagai panutan. Panutan contohnya apa? Contohnya simpel dan mungkin sering dilakukan oleh teman-teman semua, yaitu kita chat ke dosen, kita aktif diskusi di grup, ataupun kita berkomentar di media sosial. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memiliki media digital atau sosial yang positif, jadi kita tuh harus melakukan dari diri kita sendiri teman-teman. Karena kita itu adalah contoh bagi diri kita sendiri dulu, baru contoh untuk orang lain. Kita praktekkan untuk diri kita sendiri dulu, baru kita praktekkan ke orang lain, seperti itu. Contohnya ini teman-teman, ini udah bagus ya teman-teman, chat kepada dosen melalui ada salam dulu, perkenalan, maksud tujuan untuk chatnya. Yang kedua contoh komentar yang bagus, suka banget videonya, seru. Nah, ini kan berarti kita kan berkomentar dengan positif. Nah, kalau kita komentar yang positif teman-teman, itu tidak hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang yang menerima dari komentar kita tersebut, karena itu membangun jiwa dan motivasi dia untuk terus melakukan atau membuat konten-konten yang positif. Yang ketiga, tentu saja kita menggunakan konten-konten yang edukatif, positif, dan bermanfaat untuk orang lain. Next. Nah, itu dia teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Jadi pembelajaran atau kesimpulan dari materi saya kali ini adalah komunikasi yang cepat itu bukan menjadi alasan untuk menjadi seseorang yang sembarangan. Karena diberi hal yang kita hadapi itu adalah hati yang sedang membaca, dan chat yang kamu kirim itu merupakan cerminan dari diri kamu sendiri. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kalian dapatkan atau saya sampaikan ini bisa mengubah pola perilaku kalian dan kegiatan kalian di media sosial akan menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan media digital kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.